Di era ketika perang tak lagi menunggu deklarasi, jet tempur F-35 Lightning II berdiri sebagai simbol supremasi militer tertinggi. F-35 Lightning II bukanlah pesawat biasa. Ini adalah jet tempur generasi kelima buatan Lockheed Martin yang dilengkapi teknologi stealth, siluman, sensor fusi canggih, sistem tempur terintegrasi, dan koneksi real-time dengan seluruh jaringan tempur NATO. Dengan kecepatan lebih dari 1,6 Mach, hampir 2000 km per jam, dan kemampuan untuk menyerang sebelum terlihat oleh radar musuh, jet ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berani menantang langit Amerika dan sekutunya. Tak heran, satu unit F-35 dihargai lebih dari 80 juta dolar atau setara 1,3 triliun rupiah. Tapi itu baru harga pesawatnya. Biaya operasional selama 30 tahun bisa mencapai ratusan juta dolar per unit. Namun harga bukan masalah bagi negara-negara kaya dan berpengaruh. Masalahnya adalah siapa yang diizinkan memilikinya. Amerika Serikat sangat selektif dalam menjual F-35. Tidak semua negara, meski mampu membelinya, akan diperbolehkan. Alasannya, politik, keamanan, dan kepentingan global. Negara kita, Indonesia, adalah salah satu yang dilarang memiliki F-35. Meski secara geopolitik sangat strategis, di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta di jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia, Indonesia tetap tidak mendapat lampu hijau dari Washington. Alasannya, dinilai belum stabil secara politik, masih menjalin hubungan militer dengan Rusia dan Tiongkok, dikhawatirkan bisa mengocorkan teknologi siluman ini ke pihak ketiga. Bahkan ketika Indonesia menyatakan ketertarikan membeli F-35 sebagai bagian dari modernisasi pertahanan udaranya, Amerika Serikat tetap menolak dengan halus namun tegas. Padahal, negara-negara lain yang secara ekonomi lebih kecil justru sudah mendapat persetujuan selama mereka loyal sepenuhnya pada Washington. Turki awalnya adalah bagian dari program pengembangan F-35. Mereka ikut investasi, ikut produksi, bahkan sudah memesan lebih dari 100 unit. Tapi setelah Ankara membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari proyek F-35 secara total. Ini adalah sinyal trust. Kalau kamu main dua kaki antara Amerika dan Rusia, kamu akan dibekukan. Pakistan. Sekutu lama Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme ini ternyata juga masuk daftar hitam. Alasannya, Pakistan dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok, musuh utama Amerika Serikat dalam teknologi militer. Risiko kebocoran data sensitif F-35 ke Beijing terlalu tinggi. Arab Saudi, kaya raya, pelanggan utama senjata trik Serikat, tapi tetap ditolak karena Washington tidak ingin menyaingi keunggulan udara Israel yang merupakan penerima utama F-35 di Timur Tengah. Ini tentang menjaga hegemoni sekutu favorit Amerika. Iran, Suriah, Korea Utara. Tentu saja ketiga negara ini adalah lawan langsung Amerika Serikat. Membicarakan penjualan F-35 ke mereka adalah lelucon dalam dunia militer. Bukan hanya dilarang membeli, mereka bahkan dijadikan alasan utama kenapa F-35 harus terus diproduksi. Kita fokus ke Indonesia. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan angkatan bersenjata yang sedang bangkit dan ekonomi yang terus tumbuh, tetap tidak dianggap layak oleh Amerika Serikat untuk menerima F-35. Bahkan ketika kita menawarkan pembelian F-15IX, versi non-siluman, itu pun masih dalam proses negosiasi panjang dan rumit. Inilah kenyataan pahit. Kedaulatan kita ditentukan oleh siapa yang mau mempercayai kita. Dan Amerika belum mempercayai kita sepenuhnya. Apakah kita akan terus bergantung pada bekas-bekas alutsista dari sekutu barat? Apakah kita akan terus menunggu izin untuk membeli sistem pertahanan tercanggih dari negara-negara yang tidak melihat kita sejajar? Ataukah sudah waktunya untuk berdiri di atas kaki sendiri? Untuk membuka opsi baru, baik itu membangun industri militer nasional atau bersekutu dengan kekuatan non-barat seperti Rusia dan Cina. Jika kita tidak bisa jaga langit Nusantara sendiri, maka siapa yang akan melakukannya saat badai benar-benar datang?